Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang domain yang ketiga, yaitu manajemen SPBE dari aspek audit TIK atau audit SPBE. Di mana audit ini ada 3 indikator. Di dalamnya ada audit infrastruktur, audit aplikasi, dan audit keamanan. Nah, sebelumnya kita akan bahas terkait dengan kebijakan audit SPBE Kota Bandung yang hadir di pedoman audit SPBE Kota Bandung. Terkait dengan pedoman ini, kita turunkan peraturan dari kebijakan sebelumnya yang kita bahas di domain pertama nih. Di audit untuk infrastruktur dan audit aplikasi itu menggunakan tools dari BRIN dan pedoman dari BRIN. Di audit keamanan kita turunkan dari peraturan BSSN ya, terkait dengan indeks kami. Nah, di dalamnya biasanya domain audit SPB ini memuat tentang tata kelola dan manajemen. Ada 8 manajemen ya, tadi dibahas sebelumnya di video sebelumnya. Terus juga ada fungsional dan kinerja dan terkait dengan aspek TIK lainnya. Nah, untuk audit ini dilakukan bertahap. Biasanya kita leveling tetap pakai menggunakan 5 leveling. Yang pertama adalah perencanaannya, kedua adalah implementasi, ketiga seluruhnya telah terdokumentasikan. Ini secara internal ya kalau untuk audit internal. Keempatnya itu adalah audit eksternal dan kelimanya adalah tindak lanjut dari audit eksternal. Nah, untuk perencanaan biasanya kita rencanakan audit ini di dalam peta rencana. Disebutkan di dalam peta rencana kan ada komponennya itu adalah audit. Jadi langkah-langkah audit ini dipetakan di dalam peta rencana. Tahun ini kita mau mengaudit aplikasi apa, mau mengaudit infrastruktur apa, tahapannya seperti apa, itu ada di dalam peta rencana. Nah, sehingga peta rencana ini jadi perencanaan awal kita untuk melakukan audit. Nah, di tahap yang kedua kita lakukan audit. Biasanya tahapan awalnya nih untuk Bapak Ibu semua yang mau melakukan audit, kita bangun dulu tim auditnya. Nah, kita ketok pintu dulu ke inspektorat ya. Di sana karena sebagai leading sektor, sebagai lead audit ya untuk audit, walaupun nanti disupport sama tim teknis dari Diskominfo terkait dengan peranata komputer yang mengerti teknis. Nah, di sana kita bangun timnya melalui surat perintah bisa atau capwal juga bisa. Kita biasanya bangun SP itu sesuai dengan kebutuhan, misalnya bisa selama 2 minggu, 1 bulan atau 2 bulan ya. Itu biasa kita lakukan SP yang dikeluarkan oleh ketua tim koordinasi SPBE yaitu Bapak Sekda. Dan kita sudah petakan auditinya dulu. Auditinya atau OPD yang menjadi lokus audit tersebut. Nah, biasanya kita sosialisasikan terlebih dahulu peraturan dari BRIN maupun dari BSSN ya. Untuk dari BRIN sendiri ada tools dokumentasi untuk audit aplikasi, ada 100-an lebih indikator ya, yang harus dilakukan. Bisa Bapak Ibu lihat di aturan BRIN-nya. Di sana ada 112-an ya indikator. Terus juga sama untuk jaringan pun, untuk pusat data maupun SPLP itu juga ada indikator yang dikeluarkan oleh BRIN. Kita bisa mengacu terlebih dahulu di sana, kita bisa pelajari. Nah, saat SP ini muncul, kita bisa ajukan ke BRIN untuk tools auditnya. Biasanya setelah kita ajukan nggak lama ya, 1 hari 2 hari itu toolsnya terbuka dan kita dikasih akun. Nah, silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Di sana ada standar dan tata cara pelaksanaan audit ya, ada dokumentasinya lewat aplikasi, terus juga ada objeknya ya, kita bisa input objeknya, dan di sana kita bisa melakukan rekomendasi dari auditor ke auditi. Auditi biasanya tadi isi dulu dokumentasi yang diminta ya terkait dengan audit, nanti masuk ke leveling berapa, nanti direkomendasikan sama auditornya harus apa. Nah, itu menjadi bukti sah kita melakukan audit. Dan dengan tools tersebut kita
tidak harus mendokumentasikan secara manual ya dengan tools yang diberikan oleh BRIN. Itu yang menjadi kemudahan. Nah, saat kita sudah mengisi tool tersebut, kita tutup auditnya, kita tanda tangan semua dokumentasinya, itu menjadi syarat sah kita melakukan audit internal SPBE untuk leveling 3, dan kita bisa langsung masuk di tindak lanjutnya apa saja yang jadi kurang di hasil audit internal tersebut. Nah, untuk keamanan memang belum ada toolsnya, tapi dari BSSN sudah memberikan gambaran ya, indikator untuk indeks kami yang bisa dinilai sebagai alat bantu tools untuk melakukan audit keamanan. Nah, di level 3 semua dilakukan secara internal, dibantu oleh inspektorat sebagai lead auditor dan tim dari Kominfo sebagai supporting teknis terkait dengan teknis dari support SPBE ini. Dan silakan Bapak Ibu yang OPD-nya mau diaudit bisa pelajari dulu toolsnya, indikator-indikatornya juga cukup banyak, dokumentasinya silahkan dibangun dulu. Nanti saat diajukan untuk melakukan audit, Bapak Ibu sudah punya gambaran apa yang harus diinput. Dan hasil rekomendasinya biasanya ditindaklanjuti dalam 1 minggu, 2 minggu, ada yang 1 bulan. Bahkan mungkin kalau memang rekomendasinya cukup berat ya bisa kita lakukan untuk 1 tahun ke depan. Karena audit ini bisa kita lakukan minimal 2 tahun sekali ya, tidak harus tiap tahun. Seperti itu. Dan untuk leveling keempatnya, Bapak Ibu ini harus mengajukan audit eksternal. Audit eksternal ini harus ke organisasi atau lembaga yang telah terdaftar di LATIK, Lembaga Auditor TIK Nasional. Dan saat ini memang belum dikeluarkan oleh BRIN maupun oleh BSSN, sehingga ya kita harus fokus dulu nih di audit internal kita, dokumentasinya, nilainya, tindak lanjutnya harus memenuhi standar. Kalau sudah standar ya kita tinggal tunggu LATIK-nya muncul, atau memang kita persiapkan lebih ke ISO ya, sehingga bisa istilahnya sebagai guidance kita, sebagai pengalaman kita untuk memenuhi standar-standar yang ada di SPBE Kota Bandung. Itulah experience kita dalam melakukan audit SPBE ya. Tahun ini kita masih di level 3. Tahun lalu juga sama, kita sudah melakukan audit dan total ada 7 OPD yang kita lakukan audit, dari BKPSDM, Diskominfo, terus ada PTSP, ada Disnaker, Bapenda untuk pajak, terus juga Dinas Kependudukan, Dinas Pendidikan. Ini 7-7-nya sudah melakukan audit internal. Dan bagi OPD yang belum, mungkin nanti kita akan jadwalkan bersama tim dari inspektorat. Semoga semua layanan di Kota Bandung ini menjadi lebih baik dengan hasil audit dan tindak lanjut yang kita lakukan. Untuk itu silakan Bapak Ibu baca lagi modul-modulnya, kebijakan-kebijakan yang ada terkait audit. Silakan penuhi dulu eviden-eviden yang bisa dilakukan sambil menunggu jadwal audit dari inspektorat dan juga tools yang diberikan oleh BRIN maupun BSSN. Nah, mudah-mudahan modul ini bisa memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu di perangkat daerah sehingga saat melakukan audit bisa lebih mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.